Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas alur cerita film Black Swan, film tahun 2010 yang bergenre psychological thriller, garapan sutradara Darren Aronofsky. Film yang juga pernah menyabet penghargaan Oscar ini bercerita mengenai Nina yang diperankan oleh Natalie Portman, sang balerina yang tidak sengaja menemukan sisi gelap di dalam dirinya. Tanpa basa-basi, berikut alur cerita dari film Black Swan. Scene awal memperlihatkan Nina yang baru saja bangun dari tidurnya, kemudian melakukan pemanasan sembari mengobrol dengan sang ibu. Di sini Nina bercerita mengenai mimpinya semalam yang merasa menari tarian angsa putih. Gadis itu lalu sarapan dan bersiap dibantu oleh sang ibu. Saat sang ibu hendak memakaikan Nina baju, dia menemukan sebuah luka di punggung putrinya. Namun Nina berkata jika itu bukanlah sebuah masalah. Nina kemudian berangkat ke kelas baletnya dengan menaiki kereta. Di dalam kereta, Nina melihat gadis lain sedang berada di gerbong yang berbeda dengan dirinya. Scene di ruang make up balerina. Tampak teman-teman Nina sedang bergosip mengenai kembalinya senior mereka bernama Beth. Tak lama muncul seorang gadis yang Nina lihat di kereta tadi. Ternyata gadis itu juga bergabung bersama Nina dan yang lainnya. Setelah persiapan selesai, Nina keluar dari ruang make up dan menari balet untuk seleksi pemeran utama pementasan. Latihan pun dimulai. Para peserta melakukan tarian diawasi oleh pelatih mereka. Tak lama Thomas yang diperankan oleh Vincent Cassel tiba di sana. Pria itu mulai menunjuk satu persatu balerina yang akan dia ikut sertakan ke dalam pentas, dengan cara menepuk bahu para balerina sambil menjelaskan cerita apa yang akan mereka perankan. Thomas kemudian memberitahukan tentang pencarian Ratu Angsa baru yang dapat memainkan peran dua angsa sekaligus, yaitu angsa putih dan angsa hitam. Thomas lalu mengatur pertemuan antara balerina yang tadi ia tunjuk dan balerina yang tadi tidak ditunjuknya, termasuk Nina dan gadis asing yang Nina temui di kereta tadi. Sembari menunggu jam pertemuan, Nina berlatih sendirian di lorong. Ketika berlatih, Nina terkejut karena mendengar suara gaduh dari ruang balerina senior bernama Beth. Saat Nina mendekat ke ruangan tersebut, tiba-tiba Beth keluar dari ruangan dan pergi begitu saja setelah sebelumnya membentak Nina. Melihat pintu ruangan yang sedikit terbuka membuat Nina penasaran dan masuk ke dalamnya. Nina kemudian duduk di meja rias Beth dan mencuri lipstik sang senior sebelum pergi dari kamar tersebut. Di sini Nina mulai mempraktekkan gerakan angsa putih. Ia melakukan gerakan demi gerakan dengan sangat baik. Akan tetapi saat itu Thomas terlihat tidak puas dengan gerakan yang dilakukan oleh Nina. Kemudian Thomas meminta Nina untuk melakukan gerakan dari tarian angsa hitam. Nina yang dengan susah payah melakukan tarian tiba-tiba fokusnya teralihkan, dan gerakan Nina pun terhenti karena gadis asing tadi masuk ke dalam ruangan. Thomas memperkenalkan gadis itu yang bernama Lily, diperankan oleh Mila Kunis. Saat Nina meminta untuk melanjutkan tariannya, Thomas menolak dan hal itu membuat Nina harus pergi dengan penuh rasa kecewa. Setibanya di rumah, Nina langsung memeluk ibunya dan menangis. Nina kemudian mulai berlatih di depan cerminnya hingga Nina terjatuh dan melihat kaki kirinya terluka. Sang ibu kemudian membantu Nina untuk mengobati luka pada kakinya. Di sini Nina bercerita kepada ibunya bahwa Lily sebagai orang yang menyebabkan dirinya merasa tidak aman. Nina pun bermaksud untuk berbicara dengan Thomas perihal itu keesokan harinya. Keesokan harinya di dalam kereta, Nina telah mempersiapkan diri untuk berbicara dengan Thomas, serta memakai lipstik yang dicurinya kemarin. Nina bertemu dengan Thomas dan berkata jika ia telah menyelesaikan latihannya. Tetapi Thomas tidak memperdulikan hal tersebut. Thomas berkata bahwa dia telah memilih Veronica sebagai pemeran utama. Saat Nina hendak keluar dari ruangan Thomas justru menutup kembali pintunya dan bertanya apakah Nina tidak ingin mencoba untuk merubah keputusan Thomas dengan penampilan yang menggodanya tersebut. Akhirnya Nina berkata jika sebenarnya tujuan Nina menemui Thomas adalah untuk meminta diberi peran. Thomas kemudian kembali duduk dan menyampaikan pendapatnya. Menurut Thomas, Nina hanya menari dengan obsesi dan itu membuat Nina terlihat tidak lepas. Nina beralasan bahwa hal itu karena ia ingin terlihat sempurna. Thomas meminta Nina untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut dan mencium Nina dengan paksa. Tetapi tak lama kemudian Nina menggigit bibir Thomas dan pergi dari sana.
Para balerina berkumpul di lorong untuk menunggu pengumuman. Di sini Nina tampak terus mengamati Lily hingga membuat Lily jengah. Saat pengumuman sudah keluar, Nina yang berpapasan dengan Veronica memberi ucapan kepada gadis tersebut. Mendapat ucapan selamat dari Nina membuat Veronica terlihat bersemangat. Tetapi saat Nina mulai berlalu, Veronica memanggil Nina dan berteriak marah karena merasa terhina. Nina yang bingung dengan perlakuan Veronica pergi untuk memeriksa papan pengumuman. Di sana Nina mendapatkan ucapan selamat dari teman-temannya. Ternyata Nina lah yang mendapat peran sebagai Ratu Angsa. Nina kemudian pergi ke kamar mandi dan segera menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa ia mendapatkan peran sebagai Ratu Angsa di pertunjukan Swan Lake yang akan datang. Saat keluar dari kamar mandi, Nina melihat tulisan "Where" yang ditulis di kaca menggunakan lipstik merah. Hal itu membuat Nina panik dan cepat-cepat menghapusnya. Setelah berada di rumah, Nina mencari keberadaan sang ibu, namun tidak menjumpainya. Nina pun kemudian pergi untuk mandi. Di saat Nina memperhatikan tubuhnya di depan cermin, Nina menyadari bahwa punggungnya terluka dan berdarah bersamaan dengan sang ibu yang sedang memanggil dirinya. Karena tidak ingin lukanya diketahui oleh sang ibu, Nina cepat-cepat menutup pintu dan mengganjalnya. Selesai mandi, Nina segera menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Di sini Nina dan ibunya berpelukan karena rasa syukur yang mereka rasakan. Ibu Nina juga telah menyiapkan sekotak besar kue tart sebagai perayaan atas keberhasilan Nina mendapatkan peran sebagai Ratu Angsa. Di sini Nina menolak irisan kue tart yang diberikan ibunya dengan alasan masih merasa kenyang. Dengan kesal, sang ibu hendak membuang kue tart tersebut ke tempat sampah. Untungnya Nina berhasil meredam kemarahan sang ibu, sehingga kue tersebut tidak jadi dibuang dan mereka pun kembali tertawa bersama. Di waktu latihan, Nina mempraktekkan tarian angsa putihnya bersama dengan Robert. Thomas dan dua orang lainnya turut mengawasi gerakan-gerakan Nina dan Robert. Thomas lalu menghentikan latihan tersebut hingga membuat Nina segera menghampiri Thomas. Thomas berkata bahwa gerakan tarian angsa putih yang dimainkan Nina sudah sangat baik. Tetapi Thomas meminta Nina untuk tetap belajar gerakan tarian angsa hitam, gerakan yang tidak sama dengan karakter Nina. Nina kemudian segera berlatih gerakan angsa hitam dengan pelatih wanitanya. Nina diberi arahan agar dapat mendalami karakter angsa hitam. Nina kemudian mengamati teman-temannya yang sedang berlatih. Tak lama Thomas datang dan mulai membicarakan kemampuan menari Lily. Di sebuah pesta, Thomas membawa Nina menaiki tangga. Pria itu mulai memberi kata sambutan dan sanjungannya terhadap Beth yang selama ini menjadi Ratu Angsa. Dalam sambutannya, Thomas juga mengumumkan kepada semua orang bahwa Beth harus pensiun di musim terakhir. Mendengar perkataan Thomas membuat Beth merasa tidak suka dan pergi meninggalkan ruang pesta. Di sini Thomas lalu memperkenalkan Nina sebagai Ratu Angsa yang baru. Di kamar mandi, Nina tampak sedang membersihkan tangannya yang terluka. Saat Nina berusaha menarik kulit jarinya yang terkelupas, dari luar seseorang memintanya untuk segera menyelesaikan urusannya hingga membuat kulit jarinya sobek. Tetapi saat Nina mencuci tangan, dia tidak menemukan luka sama sekali di tangannya. Saat Nina membuka pintu kamar mandi, gadis itu mendapati Lily berada di sana. Lily kemudian masuk dan mengajak Nina berkenalan dengan secara resmi. Lily juga meminta Nina untuk tetap di kamar mandi bersamanya. Tetapi Nina menolak dan keluar dari sana karena Thomas sudah mencarinya. Setelah acara pesta berakhir, Thomas meminta Nina untuk pergi ke rumahnya. Tapi seseorang meminta Thomas untuk menemui tamu penting terlebih dahulu. Sepeninggal Thomas, Nina mengamati patung yang berada di sana. Saat Nina berbalik, tiba-tiba saja Beth ada di belakangnya. Beth menuduh Nina berbuat licik untuk mendapatkan peran utama. Dia juga mengata-ngatai Nina dengan kasar. Tak lama Thomas datang dan membawa Nina pergi dari sana. Di rumah Thomas mengajak Nina berbincang masalah percintaan dan kehidupan seks Nina. Thomas lalu memberi pekerjaan rumah kepada Nina untuk menyentuh dirinya sendiri di rumah lalu meminta gadis itu untuk pulang. Di rumah, sang ibu membantu Nina untuk melepas pakaiannya. Mereka berdua juga sedikit berbincang mengenai pesta hari ini. Saat sang ibu membuka baju Nina, sang ibu tampak terkejut mendapati luka di punggung putrinya. Nina sudah mencoba berkata bahwa dia baik-baik saja. Tetapi ibunya terlanjur marah dan membawa Nina ke kamar mandi untuk memotong kuku jari putrinya. Di pagi hari, Nina baru saja bangun dari tidurnya. Di sini Nina tampak memikirkan perkataan Thomas dan mulai menyentuh dirinya sendiri.
Saat Nina sedang naik-naiknya, dia terkejut karena sang ibu tidur di kursi kamarnya. Dengan segera Nina lalu menghentikan aktivitas menyentuh dirinya. Saat Nina dan yang lain sedang berlatih, seorang balerina datang sambil menangis dan memberi kabar bahwa Beth mengalami kecelakaan. Nina dan Thomas sedang duduk bersama membicarakan kejadian yang menimpa Beth. Thomas sempat berpikir jika Beth sengaja menabrakkan dirinya karena Beth memiliki sisi hitam yang berbahaya. Thomas juga mencoba meyakinkan Nina jika apa yang terjadi pada Beth tidak ada sangkut pautnya dengan Nina. Nina datang ke rumah sakit untuk menjenguk Beth. Saat Nina mencoba untuk mengecek keadaan Beth, dia ketakutan melihat luka pada kaki seniornya dan berlari keluar. Nina kemudian menenangkan dirinya di ruang make up. Di rumahnya, Nina yang sedang membuang sampah mengambil sebatang kayu dan membawanya ke kamar untuk dijadikan pengganjal pintu. Latihan kembali berjalan. Thomas tampak menginstruksikan gerakan Nina dan pasangannya agar lebih baik lagi. Tapi di sini Nina mengalami sedikit cedera sehingga harus mendapat penanganan. Di latihan berikutnya tampak sekali jika Thomas masih belum puas dengan penampilan Nina. Thomas berkata jika Nina tidak punya gairah dalam tariannya. Saat Thomas sedang mengomeli Nina masalah itu, tiba-tiba lampu ruangan mati. Thomas lalu meminta Robert dan David untuk pulang terlebih dahulu dan mengajak Nina untuk berlatih bersamanya. Di sini Thomas tampak sengaja menciumi dan meraba Nina hingga bergairah dan meninggalkannya begitu saja. Setelah adegan tadi, Nina menangis di ruang latihan. Tak lama seorang gadis berdiri di pintu dan masuk ke dalam ruangan. Ternyata itu adalah Lily. Lily mengajak Nina berbicara mengenai pertunjukannya. Di sini Lily juga menawarkan rokoknya dan meminta Nina untuk menceritakan masalah yang dialami. Nina yang luluh pada sikap Lily akhirnya bercerita. Tapi di sini ada perkataan Lily yang membuat Nina kesal dan meninggalkannya. Di rumah, Nina sedang berendam di dalam bathtub sambil memikirkan masalahnya. Nina lalu mulai mencoba menyentuh dirinya sendiri. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Nina lebih memilih untuk menenggelamkan dirinya di dalam bathtub. Nina yang merasakan sesuatu menetes ke dalam bathtubnya, kemudian membuka mata. Dan alangkah terkejutnya Nina saat dia melihat sosok Lily sedang menatap ke arahnya. Nina yang terkejut sontak bangun dan mendapati jarinya terluka. Di sini Nina yang sedang bercermin menyadari luka di punggungnya semakin parah. Tanpa dia sadari, Nina memotong kuku jarinya hingga terluka dan berdarah. Hari berikutnya latihan kembali dilakukan. Thomas meminta Nina dan partnernya untuk mengulang gerakan mereka. Nina bertanya kepada Thomas mengenai kesalahannya. Thomas berkata Lily memberitahunya jika kemarin Nina menangis dan merasa kecewa. Nina sempat menyangkal perkataan Thomas hingga membuat Thomas marah. Setelah hal ini, Nina pergi ke ruang make up balerina untuk bertemu dengan Lily. Dia menegur Lily atas perkataannya kepada Thomas dan meminta Lily untuk tidak ikut campur masalahnya. Di perjalanan pulang saat di dalam kereta, Nina bertemu dengan kakek-kakek yang memperhatikannya dengan nafsu hingga membuat Nina merasa risih. Di rumahnya, Nina bersama sang ibu sedang menyiapkan sepatu balet milik Nina. Di sini sang ibu juga menanyakan mengenai luka yang dialami Nina. Sang ibu kemudian meminta Nina untuk membuka bajunya karena ingin melihat luka tersebut. Nina yang terus menolak bersitegang dengan sang ibu sebelum tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi hingga mengharuskan sang ibu mengecek keluar. Setelah sang ibu kembali, Nina bertanya siapa yang datang. Namun ibunya berkata bukan siapa-siapa. Karena merasa penasaran, akhirnya Nina pergi keluar untuk melihat. Ternyata tamu mereka adalah Lily. Lily datang untuk meminta maaf dan mengajak Nina pergi minum. Karena Nina di rumah merasa terganggu dengan ibunya, akhirnya Nina mengiyakan ajakan Lily dan pergi bersama. Keduanya nampak duduk di dalam bar sambil membicarakan Thomas. Di sini Lily menawari Nina pakaian dalam dan semacam obat, yang tentu ditolak oleh Nina. Di saat Nina mencoba pakaian dalam di kamar mandi, ibunya menelpon. Tapi tampaknya Nina tidak berniat untuk mengangkat panggilan tersebut. Nina kemudian kembali ke bar dan mendapati Lily sedang memasukkan obat ke dalam minuman. Di sini Lily mengajak Nina untuk bergabung bersamanya dan dua laki-laki lain. Akhirnya dengan sedikit bujukan, Nina mau bergabung mengobrol bersama mereka. Di sini Nina sudah merasakan dirinya mulai ngefly. Melihat hal ini, Lily mulai mengajak turun ke lantai dansa dan mereka pun bersenang-senang di sana. Nina dan Lily pulang bersama menggunakan sebuah taksi. Di dalam taksi tampak Lily mulai menggerayangi tubuh Nina yang sedang mabuk. Tapi dengan sisa-sisa kesadarannya, Nina meminta Lily untuk menghentikan perbuatan tersebut. Keduanya lalu tiba di rumah Nina.
Di sana sudah tampak ibu Nina menunggu kepulangan putrinya. Nina yang masih dalam keadaan mabuk terus bicara melantur hingga membuat sang ibu mengamuk. Karena merasa kesal dengan ibunya, Nina mengajak Lily pergi ke kamar dan mengajal pintu kamar dengan kayu yang dia simpan. Setelah memastikan ibunya tidak lagi mengganggu, Nina segera menghampiri Lily dan mereka pun berciuman. Keduanya lalu saling mencumbu hingga Nina mencapai klimaksnya. Di saat itu juga Nina melihat Lily yang berubah menjadi dirinya sendiri sebelum akhirnya dia kehilangan kesadaran. Pagi harinya, Nina bangun dari tidur dengan sakit kepala. Dia lalu menyadari jika dirinya terlambat latihan dan segera pergi. Setibanya di tempat latihan, Nina mendapati Lily sedang menggantikan posisinya berlatih. Nina lalu menghampiri Thomas untuk meminta maaf, dan Thomas memintanya pergi melakukan pemanasan. Lily menghampiri Nina yang sedang pemanasan untuk memberikan rok baletnya. Lily berkata jika Thomas memintanya untuk menjadi pengganti Nina sementara. Nina yang kesal kepada Lily karena membuatnya kesiangan dan pergi saat pagi tanpa membangunkannya. Tapi Lily justru berkata jika dirinya tidak menginap di rumah Nina. Mendengar hal itu membuat Nina terkejut dan bingung dengan dirinya sendiri. Saat Nina sedang menari, dia menyadari jika Thomas dan Lily sedang saling menatap. Dan hal itu membuat Nina kesal. Sampai-sampai di rumahnya, Nina menyingkirkan semua hal berbau balet dari kamarnya. Hari pertunjukan semakin dekat. Mereka semua melakukan gladi bersih untuk bagian terakhir. Thomas terus memberi arahan kepada Nina, namun tampaknya ada saja hal yang salah pada diri Nina. Di saat Nina sedang melakukan pengukuran kostum Ratu Angsa, dia menyadari salah satu bayangan dirinya di cermin tampak sedang menggaruk punggungnya sendiri. Hingga hal ini membuat Nina ketakutan. Tak lama setelah menyelesaikan pengukuran kostum, Lily datang dan mengatakan Thomas memintanya untuk mengukur kostum Ratu Angsa karena dia akan dijadikan sebagai pengganti alternatif. Mendengar hal itu membuat Nina langsung pergi untuk menemui Thomas. Nina berkata kepada Thomas jika Lily mengincarnya karena menginginkan peran Ratu Angsa yang Nina miliki. Thomas kemudian mencoba untuk menenangkan Nina dan memintanya pulang beristirahat. Malam itu Nina tidak pulang dan justru berlatih ditemani seorang pianis. Tapi tak lama si pianis pamit untuk pulang dan meninggalkan Nina sendirian di ruangan tersebut. Nina mulai menari bagian Black Swan dan mendapati bayangan dirinya bergerak dengan sendiri yang membuat dia ketakutan. Di saat itu juga lampu ruangan tiba-tiba mati. Nina yang mencoba untuk meminta lampunya dihidupkan tanpa sengaja melihat sekelebat bayangan dan mengikutinya hingga tiba di suatu ruangan. Di sana Nina mendapati Lily dan Thomas sedang bercinta. Nina melihat Lily yang tertawa menatapnya dan Thomas yang tiba-tiba berubah menjadi sosok iblis dalam cerita Swan Lake. Nina kemudian berlari ke ruang riasnya dan pergi ke rumah sakit untuk mengembalikan barang milik Beth yang dicuri. Saat Beth menyadari keberadaan Nina, di sini Nina mencoba menjelaskan jika dirinya ingin menjadi sempurna seperti Beth. Tapi Beth kemudian berkata bahwa dirinya tidak sempurna dan mulai mengamuk sambil menusuk-nusukkan pisau ke wajahnya. Melihat hal mengerikan seperti ini membuat Nina segera pergi dari sana. Setibanya Nina di rumah, ternyata bayangan mengerikan tetap saja menghantui Nina. Dia melihat sosok Beth yang berlumuran darah berada di dapurnya. Nina kemudian pergi ke ruangan lukis ibunya dan mendapati semua lukisan di sana hidup. Nina mulai histeris dan mengelepasi lukisan yang ada di sana. Nina juga masih melihat sosok Beth yang penuh darah dari cermin di hadapannya. Tapi saat Nina berbalik, ternyata itu adalah ibunya. Nina kemudian masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu menggunakan kayu. Ibunya yang khawatir dengan keadaan Nina mencoba terus membuka pintu kamar putrinya meskipun Nina berkali-kali memintanya untuk pergi. Nina yang merasakan sakit di punggungnya pergi melihat dirinya di cermin. Dia mendapati kulit punggungnya mulai ditumbuhi bulu angsa warna hitam serta matanya yang berubah menjadi merah. Akhirnya di sini ibu Nina berhasil membuka pintu dan mencoba berbicara kepada putrinya. Nina terus mendorong sang ibu keluar hingga tangan ibunya terjepit oleh pintu. Nina kemudian merasakan perubahan pada kakinya yang membuat dirinya hilang keseimbangan, terjatuh dan pingsan. Pagi harinya Nina sadar dan mendapati dirinya sedang sakit. Di sini ibu Nina sudah berkata kepada pihak teater jika Nina sakit. Mendengar itu Nina marah dan memaksa untuk tetap pergi. Ibu dan anak itu sempat berkelahi sebelum akhirnya Nina mendapatkan handle pintu yang disembunyikan ibunya dan pergi ke pertunjukan. Nina tiba di teater saat semua orang sudah bersiap.
Thomas mengikuti Nina pergi ke ruangannya untuk berbicara. Di sini Thomas mengatakan jika dia sudah meminta Lily untuk menggantikan Nina. Tapi Nina menolak dan meyakinkan Thomas untuk menyelesaikan pertunjukannya tersebut. Thomas kemudian membiarkan Nina dan memberi gadis itu sedikit nasihat sebelum pergi. Nina mulai fokus pada make up-nya. Setelah mendapat panggilan tampil, dia hendak memakai sepatunya dan menyadari jari kakinya lengket satu sama lain, seolah-olah seperti kaki milik angsa. Nina masuk ke backstage dan mulai bersiap. Dia mendapat sambutan meriah saat mulai memasuki panggung dan mulai menari. Dia menari dengan meliuk-liuk hingga sesi pertama tariannya berakhir. Saat kembali ke backstage, Nina melihat Lily mengelus selakangan si pangeran. Sebelum kembali ke panggung, Nina sempat saling mengkode dengan Thomas. Mereka melanjutkan pertunjukan dengan adegan Nina diangkat oleh pangeran. Saat Nina melihat ke sekeliling beberapa kali, dia beradu pandang dengan Lily dan hal itu membuat fokus Nina kacau dan terjatuh. Tapi dengan sigap Nina dibantu si pangeran berdiri dan melanjutkan tariannya. Setelah tirai tertutup, barulah Thomas menegur atas kesalahan yang Nina buat. Sambil berlari, Nina berkata bahwa pangeran memang sengaja menjatuhkannya. Dengan perasaan kesal, Nina kembali ke ruang riasnya. Di sana ternyata ada Lily yang sedang berdandan. Lily tampak sengaja mempersiapkan diri untuk tampil karena yakin jika Nina tidak dapat melakukan pertunjukan berikutnya. Nina yang marah mendengar hal itu mendorong Lily ke cermin. Lily yang Nina kira pingsan menyerang kembali dengan cara mencekiknya. Merasa dalam bahaya, Nina kemudian meraih pecahan kaca dan menancapkannya ke perut Lily hingga tak sadarkan diri. Disinilah Nina merasa sosok angsa hitam muncul di dalam dirinya. Melihat tubuh Lily yang sudah tak berdaya membuat Nina panik. Nina kemudian menyeret dan menyembunyikan tubuh Lily ke dalam kamar mandi. Nina kembali mulai melakukan tarian sebagai angsa hitam. Kali ini Nina benar-benar mendalami perannya, begitu juga dengan pasangannya. Di sini Nina merasa dirinya menjelma menjadi angsa hitam yang sebenarnya dan mulai memukau penonton dengan tariannya. Nina bahkan berhasil membuat Thomas bangga dengan tarian yang dibawakan Nina. Dia juga sempat-sempatnya mencuri ciuman dari Thomas sebelum kembali memamerkan dirinya ke atas panggung. Setelah menyelesaikan bagian angsa hitamnya, Nina kembali ke ruang make up untuk mengganti dandanan menjadi angsa putih. Nina yang melihat darah merembes dari kamar mandi segera mengambil handuk untuk menutupinya. Saat Nina sedang merias dirinya, seseorang mengetuk pintu. Nina bergegas membuka pintu dan mendapati Lily menyapanya untuk memuji atas kehebatan Nina memainkan peran angsa hitam. Nina yang sempat terkejut mencoba bersikap biasa di hadapan Lily. Setelah Lily pergi, Nina langsung mengecek ke kamar mandi yang ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. Di sini Nina lalu menyadari jika semua hanyalah ilusi yang dibuatnya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, Nina ternyata menggunakan dirinya sendiri untuk mewujudkan ilusi-ilusinya. Terbukti dari luka dari pecahan kaca yang ada di perutnya. Namun di sini Nina mencoba untuk acuh, lalu menyelesaikan dandanannya dan bersiap untuk melanjutkan pertunjukan. Bagian terakhir pertunjukan dimainkan Nina dengan penghayatan yang sangat luar biasa. Nina benar-benar masuk ke dalam karakter saat menari bersama kedua partnernya. Di adegan terakhir saat Nina melihat ke arah penonton, matanya tertuju dengan sang ibu. Nina tampak begitu sedih dengan luka yang mulai mengeluarkan darah dan berhasil menyelesaikan adegan bunuh diri angsa putih dengan sangat baik. Semua teman-teman Nina menghampiri gadis yang masih terlentang di atas matras itu dengan senang. Begitu juga dengan Thomas yang terus memuji keberhasilan Nina. Saat semua orang menatap Nina dengan bangga, Lily menyadari jika Nina terluka. Thomas yang panik meminta seseorang untuk mencari bantuan. Thomas juga bertanya apa yang telah Nina perbuat. Tapi dengan rasa bangga, Nina berkata bahwa dirinya telah menjadi sempurna. Sorak-sorai penonton terdengar riuh setelah Nina kehilangan kesadarannya. Pertunjukan pun selesai, begitu juga dengan filmnya. Gimana menurut kalian dengan film ini? Imajinasi dan ilusi yang dibuat Nina agar dirinya bisa mendalami karakter Black Swan sangat keren sekaligus ngeri-ngeri sedap. Sekian dulu dari Bang Satrio. Jangan lupa dukungannya. Bang Satrio di sini. Terima kasih semua. See you next clip. Bye bye.